Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini saya bersyukur karena kita boleh sama-sama kembali memulai hari kita dengan firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya kembali mengingatkan buat setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo sama-sama jadi berkat ya. Bagikan kembali renungan singkat yang kita terima yang sudah memberkati kita, menguatkan kita. Bagikan kembali agar banyak umat Tuhan lainnya juga boleh dikuatkan, diteguhkan imannya, bahkan mendapatkan pengharapan kembali ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena kami tahu Tuhanlah yang memberikan kami, melimpahi hidup kami dengan damai, dengan sukacita dalam berkat anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami perlu merenungkan firman-Mu, kami mau dituntun, kami mau diarahkan. Roh Kudus tolong kami, sehingga pada akhirnya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 122, masih dalam Mazmur, kita akan lihat sama-sama dalam Mazmur 122 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Raja Daud, pemazmur, bilang begini, saudaraku, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur di sini bicara tentang Yerusalem, tempat di mana umat Tuhan beribadah, datang mencari Tuhan. Dan pemazmur katakan, biarlah kesejahteraan, biarlah orang-orang yang datang ke Israel, datang ke Yerusalem mengalami kesejahteraan, karena kesejahteraan ada di Yerusalem. Kenapa kesejahteraan ada di Yerusalem? Karena Yerusalem tempat pusat di mana orang-orang datang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi puji Tuhan, haleluya, Yesus berkata bahwa Allah adalah roh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan datang waktunya di mana orang-orang, manusia-manusia tidak lagi menyembah di Yerusalem, tidak lagi menyembah di gunung-gunung, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan kita bersyukur sekalipun kita tidak ada di Yerusalem, kita bisa terkoneksi dengan surga. Tetapi yang kita pelajari sini adalah bahwa di tempat di mana anak-anak Tuhan beribadah, di sana ada kesejahteraan. Sama-sama bilang sama saya, ibadah mendatangkan kesejahteraan. Amin. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, kalau kita diajak untuk beribadah, kalau kita diarahkan Tuhan melalui firman-Nya untuk beribadah, karena Tuhan rindu dalam kehidupan kita ada kesejahteraan. Orang boleh memiliki harta banyak, orang boleh memiliki rumah besar, mobil mewah, segala sesuatu, aset-aset melimpah. Tetapi kalau dia tidak tertarik untuk beribadah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau tidak memiliki sejahtera, engkau hanya memiliki damai, engkau hanya memiliki kesenangan. Tapi sejahtera itu tidak ada, karena sejahtera itu hanya didapati ketika kita mencari Tuhan. Ya, sejahtera itu hanya kita dapati tatkala kita beribadah. Makanya selalu saya ulang-ulang ingatkan, kalau kita beribadah, ayo tujuan kita ibadah bukan berkat. Tujuan kita ibadah agar kita memuliakan nama Tuhan. Tujuan kita beribadah karena dampaknya itu baik buat saudara dan saya. Alkitab katakan, latihlah dirimu beribadah. Ya, latih diri kita beribadah. Kenapa kita perlu latih? Karena ada orang-orang yang tidak terbiasa untuk beribadah. Kita perlu latih diri kita beribadah agar ketika kita beribadah ada sejahtera berlimpah-limpah, karena kekosongan dalam hidup kita hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dalam ibadah kita menemukan perjumpaan antara manusia dengan Allah, karena kita beribadah. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Raja Daud sadar betul
Ada damai, ada sukacita ketika dia datang ibadah. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang pertama dari pembacaan Mazmur 122 ini. Di ayat pertamanya, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada sukacita ketika datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena sejahtera itu berlimpah-limpah. Tempat di mana ada hadirat Tuhan, tempat di mana kita datang beribadah kepada Tuhan, ada damai di sana, ada sejahtera di sana, ada kuasa Allah di sana. Kenapa? Karena di dalamnya ada firman Tuhan yang disampaikan, di dalamnya ada puji-pujian pengagungan kepada nama Tuhan yang ditinggikan, dan di dalamnya ada doa-doa kita yang kita angkat. Dan ketika kita berdoa, kita melepaskan beban hidup kita. Kita mau bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulan saya, ini doa saya mau naikkan kepada Tuhan. Karena saya percaya apa yang saya doakan saya akan terima. Haleluya. Amin. Itu sebabnya jangan menolak ketika engkau beribadah. Karena ketika engkau beribadah, yang merasakan kesejahteraan itu adalah dirimu. Itu adalah dirimu. Dan setan gak mau engkau mengalami sejahtera. Itu sebabnya setan menghalang-halangi engkau untuk beribadah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo sama-sama latih diri kita beribadah. Jangan alergi dengan beribadah. Kita ibadah membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kok jangan cuma cari Tuhan pada saat engkau butuh sesuatu dong. Pada saat engkau udah terbaring di rumah sakit, pada saat rumah tanggamu udah hancur, pada saat anak-anakmu sudah jatuh dalam narkoba, pada saat keadaanmu sudah berantakan, baru engkau cari Tuhan. Nggak salah sih. Tapi adalah lebih baik ketika engkau datang bersyukur kepada Tuhan sebelum semua itu terjadi. Itu membuktikan bahwa hatimu benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan yang hidup. Ya, dan dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo sadari hal ini. Kita perlu ibadah dalam kehidupan kita karena ibadah mengandung janji. Dalam ibadah kita mengalami kesejahteraan. Dalam ibadah kita mengalami kuasa Tuhan. Dalam ibadah kita mengalami ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Karena ketika engkau menjauhkan dirimu dari ibadah akan timbul akar pahit, Alkitab katakan. Kenapa? Karena hati kita tidak diisi dengan sejahtera. Yang ada hanya kepahitan, kecewa, luka. Semua hal-hal yang negatif. Mari latih diri kita ibadah. Karena ketika engkau beribadah, engkau mengalami kesejahteraan. Sekalipun engkau tidak punya, mungkin engkau tidak punya mobil mewah, engkau tidak punya harta benda melimpah, engkau tidak punya rumah yang besar. Tetapi hatimu ketika dipenuhi dengan kesejahteraan, wow, engkau akan merasakan itu tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Tidak akan pernah bisa direbut oleh orang lain. Hanya engkau yang mengalaminya dengan Tuhan, yang memberikan kesejahteraan itu dalam hatimu. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo latih beribadah. Biarlah kesejahteraan dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengajarkan kami untuk datang beribadah mencari Tuhan. Karena kami sadar kami perlu Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami tetap terus bertahan, berjalan, mengaju untuk beribadah dan mencari Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, beri hati yang mau beribadah, beri hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa ya Bapak, buat yang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, sehingga kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada atas mereka. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Engkau akan dapati kesejahteraan dalam hatimu, mengisi kekosongan jiwamu ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan. Ayo latih kita, latih diri kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita.